sekarang kita lanjut. Sebelumnya kita membahas tentang infrastruktur, ya, utilitas gitu ya, dan sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Lalu berikutnya kita akan masuk ke sensori atau indera. Nah, sensori ini terkait dengan pandangan. Ya, pandangannya ada dua, pandangan dari luar ke dalam tapak dan pandangan dari dalam keluar tapak. Nah, dalam hal sensori ini kita bisa melihat dan kita bisa mengidentifikasi sendiri. Bagaimana sih penggolongan pandangan itu baik atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu fungsi bangunan apa atau fungsi kegiatan apa yang sedang kita rancang. Saat ini kita sedianya akan merancang sebuah sekolah taman kanak-kanak gitu ya. Nah, artinya untuk sebuah sekolah taman kanak-kanak, apa sih pengaruh pandangan dari luar tapak ke dalam tapak? Misalnya, satu terkait dengan pengenalan tapak itu sendiri, pengenalan sekolah. Kalau misalnya kita sedang menuju ke sekolah tersebut, coba kita lihat ya di Google Maps ini. Dari Street View ini, coba kalau saya ambil dari agak jauh dulu gitu ya. Nah, ini ceritanya kalau kita sedang berkendara gitu ya, menuju tapak yang mana ada di lokasi setelah Maison Living ini gitu ya. Nah, ini bagaimana kiranya ekspektasi seorang pengendara yang akan masuk atau mungkin sedang mencari gitu ya, sedang mencari sebuah sekolah taman kanak-kanak ini, baik dari sisi barat maupun coba kalau saya lihat dari sisi timur, saya putar balik gitu ya. Nah, ini tapaknya ada di sebelah sini. Nah, seperti apa sih ekspektasi saya gitu? Apakah nanti kiranya sekolah tersebut harus bisa kelihatan, mungkin pelangnya, mungkin ada penanda-penanda tertentu sehingga nggak kelewatan gitu ya. Itu artinya ada kemudahan akses baik dari akses visual maupun dari akses kendaraan atau pejalan kaki untuk dapat menuju dan memasuki tapak tersebut. Dan yang kedua, karena ini terkait dengan sekolah taman kanak-kanak, artinya yang kedua apa? Akses keamanan, terkait dengan keamanan karena di sini kita banyak berurusan dengan anak-anak kecil. Itu potensi-potensi bahaya apa sih gitu? Potensi-potensi bahaya apa saja yang mungkin melirik gitu tapak ini baik dari sisi barat maupun dari sisi timur. Nah, kalau kita lihat memang apa, kalau dari sisi akses gitu ya, ini bisa dijangkau dari jalan yang ada di depan. Bagaimana dari sisi yang lainnya? Nah, ini kemungkinan karena di sini kita tidak bisa melihat dari Google Street View terkait dengan situasi dan kondisi tapak gitu ya. Nah, ini kita cuma bisa lihat dari bangunan di sebelah-belahnya. Coba kalau kita lihat nih ada gang kecil gitu ya. Nah, kita hanya bisa lihat dari sebelah sini aja. Ini juga maksimal dari sini nih udah, wah ini udah keluar lagi ya. Coba kita masuk nih ada gang. Nah, ini hanya dari baliknya saja, sedangkan tapaknya ini ada di balik rumah ini, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat rumah ini kan rumah 2 lantai gitu ya. Nah, bagaimana pandangan dari rumah ini menuju tapak yang ada di belakang rumah ini? Begitu pula dari belakang rumah yang warnanya hijau ini sampai dengan ya area yang ada di ujung ini. Asumsinya mereka juga memiliki bangunan dengan 2 lantai. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita lihat lagi
apakah gitu ya, pandangan ke dalam tapak tersebut kemudian sifatnya ideal atau tidak, gitu ya. Nah, ini silahkan diklasifikasikan ini pandangan, misalnya kalau dalam hal ini A adalah pandangan major view atau view yang paling, apa ya, major itu view yang paling bisa dijangkau gitu ya, menuju site atau menuju tapak from historic house. Jadi kalau, kita lihat di apa namanya, di analisa-analisa yang sebelumnya, di sini nih, di ujung sini ada historic house. Nah, artinya major view-nya dari sini gitu. Nah, terus kalian kategorikan lagi view B, view C dan lain sebagainya. Nah, kebetulan dari tapak kita ini memang view-nya hanya sedikit gitu. Jadi bisa dilihat view-nya apakah dia bisa terjangkau dari sisi sini atau dari sisi rumah yang ada di sebelah timur ini bagaimana gitu ya. Jadi di sini yang diminta adalah pandangan dari luar ke dalam. Nah, untuk penggambarannya apakah itu tergolong baik atau tidak, jadi kita bisa lihat di sini gitu ya. Pandangan yang dari luar ke dalam terhitung baik gitu ya, terhitung baik, terhitung oke, itu ditandai dengan jarak garis, bentar ya, jarak garis yang cukup jarang gitu ya. Jadi di sini ada lingkaran gitu ya, di mana jarak garis yang cukup jarang yaitu dari sini ya, sisi sini sama sisi ini, saya kasih tanda gitu ya. Nah, ini adalah yang pandangannya cukup baik, gitu ya, yang ada di sini. Sedangkan semakin tidak baik atau semakin kurang baik, maka garis-garis ini akan semakin merapat. Bahkan yang paling tidak baik, maka dia bentuknya berupa garis solid ini, saking padatnya garis-garis arsiran tadi. Gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kalian melakukan analisis sensori atau pandangan ke dalam tapak dari jalan ini, ya. Nah, dari sebelah mana yang terlihat baik? Apakah dari sisi sebelah barat sini, atau timur sini, atau bahkan dari depan tapak? Terus apakah baik kalau dipandang dari luar gitu ya, dari rumah-rumah yang ada di sekitarnya? Nah, ini kalian eh, melakukan analisa yang ini dan yang kedua ini. Jadi dengan demikian kalian tahu gitu, mana sih pandangan yang baik dari luar ke dalam dan pandangan mana yang kurang baik. Nanti ini akan berpengaruh dengan misalnya di mana kalian akan menaruh jendela, di mana kalian akan menaruh taman bermain, di mana kalian akan menaruh jalan masuk ke tapak dan lain sebagainya. Itu. Sedangkan yang kedua adalah views from side. Jadi pandangan dari dalam keluar tapak. Nah, dari dalam keluar tapak ini kira-kira pandangannya bagaimana? Apa yang akan dipandang dari dalam keluar tapak? Nah, hal yang seperti ini harus disertai oleh foto. Jadi dari dalam tapak ke luar tapak, di sini kalau rumah historisnya ini ada fotonya. Ke depan tapak ada fotonya, ke samping tapak ada fotonya, dan lain sebagainya. Hal yang sama sebetulnya pandangan dari luar ke dalam tapak juga harus ada fotonya walaupun di contoh ini tidak ada. Jadi bagaimana kalau misalnya dari luar tapak, kalian bisa ambil, sorry bentar ya, ini kayaknya salah, dari luar tapak gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini kayaknya kita kurang maju. Oke, dari luar ini salah deh. Bentar ya. Iya, jadi dari luar tapak, misalnya dari sisi barat, nah ini kalian bisa
ambil fotonya gitu ya. Ini seperti ini pandangannya. Nah, terus kalau dari depan tapak dari samping timur tapak seperti ini dan kalau dari depan tapak ini seperti ini. Ini mungkin kalian kalau untuk pandangan dari luar ke dalam, kalian bisa pakai foto dari Google Street View ini. Walaupun saran saya kalian harus deh jalan ke sana karena sekali lagi image capture ini adalah diambil pada bulan Juli tahun 2024 seperti yang tertera di sini, gitu ya. Nah, jadi 2 tahun itu sekali lagi merupakan jangka waktu yang cukup lama untuk banyak hal terjadi, gitu ya. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi kapan saja dan apalagi kalau jaraknya sudah 2 tahun itu ya sudah cukup ini ya, ya sudah cukup banyak lah perubahan gitu. Jadi sebaiknya kalian harus ke sana. Lalu di sini kalian juga perhatikan ada satu hal, bahwa jalannya ini menurun dari arah barat ke arah timur. Nah, ini kelihatan ya, jalannya ini menurun. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau jalannya menurun? Gitu. Apakah itu berpengaruh terhadap traffic, terhadap pandangan, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, sama dengan hal yang ada di sebelumnya, bahwa jika memang ada jarak yang cukup kopong, gitu ya, ini menandakan bahwa pandangannya cukup baik dari dalam keluar, gitu. Jadi cara yang sama juga dilakukan dari luar ke dalam, tapi bedanya kalau dari luar ke dalam, ini ada panah-panahnya nih, gitu ya. Ini ada panah-panahnya. Sedangkan kalau yang dari dalam keluar, dia tidak usah ditandai panah. Atau kalau misalnya kalian mau memberikan panah begini, ya boleh juga, gitu ya. Tapi sebaiknya kalau untuk sekarang saran saya ikutin aja deh apa yang ada di buku ini. Ini adalah untuk view dari dalam keluar. Jadi silakan nanti dikategorikan mana yang oke, mana yang tidak oke gitu ya. Bahkan kalau misalnya yang dari dalam keluar ini kan kalau kita lihat ke tapak gitu ya, dari tapak ini ke samping kan artinya kita memandang kemungkinan tembok gitu ya, atau jendela atau apa namanya, atau jendela semacam jalusi gitu ya, diasumsikan saja yang ada di rumah kanan kiri ini. Nah, artinya bagaimana? Apakah itu merupakan pandangan yang baik ngadep ke tembok bagi anak-anak, bagi guru, dan bagi pengguna-pengguna lainnya? Nah, apakah itu lebih baik daripada dia memandang keluar gitu ya? Apakah dia tidak lebih baik? Nah, itu yang menjadi analisa kalian. Nah, lalu di sini yang ketiga, sebelumnya adalah pandangan keluar, lalu pandangan dari luar, lalu pandangan keluar, dan yang ketiga adalah kualitasnya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu banyak dilakukan, cuman ini adalah eh, apa namanya, dari tiap-tiap poin, misalnya dalam satu wilayah atau satu area tapak itu kalian ambil sekian titik gitu. Nah, di sini contohnya ada 6 titik. Nah, bagaimana kualitas pandangannya? Nah, di sini kalian kalau mau melakukan ini boleh. Jadi kalian bisa ambil, mungkin di sini bisa ambil 4 titik gitu ya. Satu di depan, terus dua gitu ya, terus tiga, terus empat. Karena tapaknya kebetulan kan lurus ke belakang. Kalian boleh ambil cuman apa 4 titik aja, tidak 6 gitu ya. Nah, di masing-masing titik kalian berikan lingkaran seperti ini dan menurut kalian ini pandangannya seperti apa? Dari titik satu misalnya memandang keluar gitu ya. Dari posisi di sini memandang keluar apakah oke? Nah, perhatikan ini yang kosong yang saya beri tanda kuning gitu ya. Ini yang pandangannya cukup oke gitu. Nah, juga di titik kedua ini gitu ya. Semakin dia berkurang oke-nya gitu ya, maka dia garisnya semakin merapat, makin nampak garisnya lalu merapat dan yang paling tidak oke itu dia jatuhnya jadi solid. Nah, kita bisa lihat keterangannya di sini itu ya. Ini untuk 1, 2, dan 6 dulu. 1, excellent view of ponds. Jadi di sini ada danau gitu ya. Historic house. Jadi dari sini ada danau. Ini ada danau gitu ya.
Bisa tambahin pakai warna lain. Nah, ini yang mengarah ke danau, sedangkan yang dari sini dia mengarah ke historic house, gitu ya. Lalu Tree Line Maple Drive. Nah, ini juga melihat gitu ya, ada tree line di arah sini ada Tree Line Maple Drive, ada jalan yang ditanami pinggir-pinggirnya dengan dengan pepohonan gitu. Proximity to fence screens adjacent building to south. Jadi di sini ada jarak gitu ya ke eh, pagar yang lokasinya ada di sini di bagian selatan bangunan. Nah, ini ada pagar dari bangunan yang ada di selatan. Nah, makanya dia bilang ini proximity gitu ya. Tapi dia tidak mengatakan yang untuk ke kanan. Tapi nanti kita lihat di sini juga sama untuk yang bagian kanan gitu di poin 3 good view down to pond gitu ya, makanya dia di sini juga terbuka ke pond, lalu good views in all directions restricted good view down to the pond and proximity to Tree Line Maple Drive. Nah, ini adalah Tree Line Maple Drive. Nah, di sini gitu ya posisinya oke. Nah, yang di sebelah kanan ini coba kita lihat. Ini tidak ada definisi sedikit pun, tapi setahu saya ini kalau nggak salah sebelah kanan ini ada, oh ini di golongan satu ya, ini south. Ini kalau nggak salah ini fence juga. Ini jadi dinding juga sama dengan yang di sebelah selatan. Gitu. Nah, ini coba kita lihat kata-katanya di dua gitu ya. Except for view to the south. Nah, ini karena apa? Karena di sini ada gedung dan di sini ada pagar. Oh, bukan pagar, tapi lebih ke tembok lah ya, tembok pembatasan. Nah, ini juga tembok pembatas. Itu good views in all directions, restricted view of the pond. Nah, ini ada gitu ya pandangan sedikit ke arah danau, tapi memang agak terbatas. Makanya di sini besaran area ini cukup kecil dibandingin dengan area yang ini. Itu ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk tugas kalian. Kalian bisa bikin 4 gitu ya, 4 poin gitu. 1, 2, 3, dan 4 ke belakang gitu ya. Seperti di sini 6. Jadi kalian nggak perlu bikin 6, kalian cukup bikin 4 aja. Nah, ini kalau dilihat gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, itu. Nah, kalau misalnya ternyata dia minus, ini ya, saya kasih tanda biru. Kalau dia minus atau kurang bagus, yang dari nomor 6 ini, kalian bisa lihat ini ada tanda minus dan ini areanya di sini. Gitu ya. Nah, kalau yang masih oke dikasih tanda cek, itu di sini masih oke lah, walaupun tidak seideal yang plus ini. Itu yang mana saya sudah berikan tanda kuning di sini. Gitu dan lain sebagainya. Oke, point of interest ini tidak terlalu diperlukan. Nah, pandangan tembus ini juga ya mungkin tidak diperlukan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah noise. Noise ini terkait dengan aktivitas, terkait dengan sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pedestrian serta fungsi-fungsi yang ada di sekitar tapak. Diperkirakan gitu ya. Diperkirakan apa, di sekitar tapak pun kalau misalnya tapaknya ada di sekitar transportasi umum, misalnya eh, apa ya, transportasi umum itu maksudnya tempat pemberhentian seperti terminal, stasiun kereta, gitu ya, stasiun MRT, KRL, dan LRT, terus bandara, apalagi gitu. Atau bahkan sebenarnya mungkin halte sekalipun, kalau misalnya banyak kendaraan yang ngetem atau berhenti, ataupun misalnya pemberhentian ojol, gitu. Nah, itu cukup menimbulkan kebisingan. Itu. Nah, kebisingan yang ditimbulkan tersebut bisa kalian perkirakan gitu ya. Nah, ini
Karena apa? Kalau misalnya kalian mau ngukur ketapak, itu ada alatnya gitu ya, namanya sound meter, sound level meter. Kita di prodi ada gitu ya. Kalian bisa ke sana, kalian bisa pinjam untuk ke jalan ketapak gitu ya, dan kalian ukur di sekitarnya. Kebetulan sekali memang tapak ini tidak bisa diakses seperti yang kalian lihat sendiri gitu ya, karena di sini ada pagar gitu ya. Kalian juga kayaknya nggak mungkin masuk ini, kalau nggak salah ada kawat berdurinya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau kalian memang berminat untuk mengukur dari pagarnya aja, ya nggak masalah, tapi dari luar gitu. Oh ya, ini di sini kalau kalian lihat, ini foto ya, ini foto yang di-capture di tahun 2024 bulan Juli. Dan sedangkan kalau kita lihat, ini trafficnya, ini live gitu ya. Kan sebelumnya kita tadi sempat lihat ya, di sini warnanya orange, sekarang sudah berkurang. Jadi apapun yang ditandai di sini, dia tidak berhubungan dengan foto yang ada di Google Street View tadi, karena trafficnya ini live gitu ya. Jadi yang tadi diambil di tahun 2024, sedangkan traffic ini diambil sekarang datanya dengan satelit. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa mengukur, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita tidak mengukur, entah karena keterbatasan alat ataupun karena keterbatasan akses ke dalam tapak tersebut, kita bisa memperkirakannya. Nah, di sini nanti saya akan berikan gitu ya. Nah, dari buku Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, di sini ada yang namanya sound pressure levels. Ini sebenarnya ada satu gambarnya lebih mudah untuk dilihat terlebih dahulu. Ini nanti akan saya share ya ke kalian. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, di sini ada penggambaran terkait dengan sound pressure levels. Saya berikan tanda sebentar. Ini adalah sound pressure levels ya. Jadi ini tingkat tekanan gelombang suara yang berkoresponden terhadap seberapa pelan atau kerasnya suara. Jadi terkoresponden terhadap volume. Misalnya volumenya itu pelan, bisik-bisik, atau seperti orang teriak, membuat kuping rasanya pekak gitu ya. Nah, sedangkan kalau frekuensi, dia terkait erat dengan berat atau melengkingnya suara. Jadi ibaratnya kalau misalnya suara laki-laki itu kan biasanya jauh lebih berat daripada suara perempuan atau bahkan suara misalnya bayi menangis gitu ya. Nah, di mana di sini kalian bisa lihat kalau pressure-nya itu cukup tinggi, maka kuping kita biasanya sakit gitu. Nah, yang normal-normal aja sound pressure levelnya itu biasanya ada di level sekitar ya apa ya, 50, 60, 70 pun masih bisa ditoleransi walaupun sudah agak kurang nyaman gitu ya. Di sini level toleransi kita terhadap keras atau pelannya suara. Sedangkan untuk frekuensi itu ada di sekitar sini gitu ya. Nah, ini yang bisa didengar dan bisa ditoleransi oleh manusia. Lebih rendah dari itu biasanya kita sudah tidak bisa mendengar. Demikian pula bila apa frekuensinya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini permisalannya kalau ada suara mobil yang normal itu kita lihat gitu ya. Kalau misalnya kita tarik garis, saya tarik garis lurus lah misalnya di sekitar 65 untuk mobil yang lewat secara normal gitu ya. Dan dia frekuensinya ada di berapa ini? Sekitar 300, 400, no, wow. Mungkin 2,5 kali ya, antara 2,5 sampai 3,5 mungkin di sinilah gitu, sekitar 250 mungkin gitu ya, 200 atau 300 Hertz
gitu. Nah, untuk yang lain misalnya bayi menangis gitu ya, nah kan biasanya agak kenceng. Mungkin kalau dia nangisnya udah lumayan, kalau orang Jawa bilangnya meker gitu ya, meker tuh kenceng banget dan udah kayak nggak tertolong nangisnya, mungkin lapar, mungkin sakit, mungkin ada gangguan apa gitu ya. Nah, itu biasanya kekencangan atau kekerasan dari suaranya itu di sekitar 70 desibel dan dia biasanya di frekuensi yang agak lebih melengking tinggi di sekitar mungkin ini berapa nih sekitar 750 gitu ya hertz dan lain sebagainya. Kalau ada suara apa daun kering yang bergesekan gitu ya. Nah, dia frekuensinya tinggi karena ada di sini gitu, tapi dia sound pressure levelnya cukup rendah. Jadi makanya kita nggak terlalu bisa dengar gitu. Kecuali kalau misalnya memang udah banyak banget daunnya. Tapi kalau daunnya cuman sedikit-sedikit gitu ya kita nggak akan terlalu dengar. Atau itu bisa jadi background noise. Di saat yang bersamaan kalau misalnya ada jet gitu ya. Nah, jet tapi bukan yang pas bergemuruh, tapi benar-benar jet "weng" gitu ya. Mungkin kalian ada di semacam air show atau kalian memang ada di sekitaran bandara, tapi bukan di bandaranya ya, karena kalau di bandaranya biasanya justru dia frekuensinya itu rendah gitu ya. Biasanya di sini karena biasanya mesinnya kan bergemuruh, nah itu biasanya frekuensinya rendah, tapi sound pressure levelnya atau volumenya tinggi. Nah, kalau di bandara ada di sekitar sini, tapi ketika pesawat jetnya itu lewat gitu, nah biasanya dia udah sound pressure levelnya itu tinggi, makanya dia kenceng banget dan dia em, ada di frekuensi yang cukup tinggi juga seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau saya kasih lihat, yaitu tabel yang tadi. Di sini ada penggambaran, ya, penggambaran terkait dengan eh, apa ya, subjective impression. Subjective impression itu adalah bagaimana kesan kalian terhadap apa yang didengar, apa yang dirasakan jadinya ketika kita mendengar sesuatu. Nah, kalau misalnya typical sound-nya yang menunjukkan kekerasan gitu ya, kekerasan itu maksudnya tingkat kekerasan suaranya yang tadi saya bilang gitu ya, sound pressure levelnya sekitar 50 sampai 60 desibel itu typical sound-nya apa aja? Misalnya rumah yang cukup berisik, lobi hotel dengan musik dan orang ngobrol dengan barang-barang atau bunyi roda koper gitu ya bercampur. Nah, ini cukup berisik gitu ya. Average office, restoran atau normal conversation atau percakapan yang normal. Terus 50 ini biasanya agak lebih pelan gitu ya. Nah, ini ada di rumah sakit, ada di average home, ada di bank, quiet street, dan lain sebagainya. Dengan background noise, mungkin ada traffic di sekitarnya, mungkin ada musik, ada suara orang ngobrol, tapi nggak deket intinya. Mereka cukup berjarak. Nah, di sini subjective impression-nya adalah usual background, normal conversation, easily understood. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan-lingkungan seperti ini dengan sound pressure level atau tingkat kekerasan suaranya itu di sekitar 50 sampai 60 desibel, maka sebenarnya kita masih bisa ngobrol dengan jelas, dengan mudah untuk dipahami tanpa misalnya harus ada yang teriak, hah? Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata sound pressure levelnya ini agak kencang sedikit, ini ya, ini percontohannya, typical sound ini adalah contohnya supaya bisa jadi gambaran. Apa sih yang kita rasakan kemudian gitu. Nah, ini loud, noisy, voice must be raised to be understood. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, karena suara kita harus agak kencang. Itu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semakin tinggi, maka terus kemudian ada kalanya suara ini bisa cenderung membuat tuli gitu, berpotensi seperti itu ya. Bisa membuat tidak nyaman dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia di sound pressure level 0, maka intolerably quiet, threshold of audibility. Jadi di sini sangat-sangat apa ya, hening gitu dan kadang-kadang tidak bisa ditoleransi gitu. Nah, ini sebagai penggambarannya
gitu. Artinya, kemudian ketika kita balik lagi ke site kita, ini kondisi trafiknya seperti apa menurut kalian? Itu menurut kalian ini dia ada di berapa desibel? Gitu. Ini kalau bisa ada angka 68, 72, 89 ini karena di measure atau di level, apa diukur gitu ya. Sound levelnya itu pressure levelnya berapa pakai sound level meter tadi. Cuman kalau misalnya memang kalian tidak bisa mengukur, pakai angka yang bulat aja gitu. Mungkin untuk traffic kita bisa lihat lagi gitu ya di mungkin di sini itu apakah di sini ada kata-kata traffic? Hmm, Di sini nggak ada kata traffic. Kalau ada yang tidak bisa kalian temui di dalam tabel ini, maka nanti silakan, oh, sorry, maka nanti silakan kalian ke kalian ke grafik yang ada di sini. Traffic itu mungkin ada di sekitar 65-70 gitu ya. Kalau mobil yang lewat masih 1, 2, 3 nggak masalah. Tapi begitu kena macet, suara mesin, suara motor, suara klakson gitu ya. Nah itu yang udah gitu dua arah pula gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa menaikkan gitu, menaikkan sound pressure level itu kalian bisa memperkirakan sekitar ya mungkin kalau satu mobil ini sekitar 65 atau kalau nggak ramai sekitar 65 ya mungkin ini di sini di atas 80 deh gitu karena kendaraannya juga bisa macam-macam ada truk ada mobil biasa sedan ada pick up ada apa lagi gitu ya mungkin ada moge kan kalau di Kemang tuh emang banyak ya gitu kendaraan-kendaraan seperti motor moge atau moge dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk terkait dengan noise ini. Nah, di sini kemudian tolong dikaitkan kembali dengan nanti kalian akan merancang apa. Itu. Nah, ketika kalian akan merancang apa dan itu tolong dikaitkan dengan bagaimana rancangan itu seharusnya. Kalau misalnya memang itu berupa TK gitu ya, dengan traffic yang ada, nah noise yang ada, bahkan dari sekitar-sekitar rumah itu juga bisa ada noise entah apa gitu. Nah, kebisingan tersebut atau noise tersebut apakah akan mengganggu kegiatan yang ada di dalam TK tersebut dan utamanya untuk anak-anak biasanya noise atau kebisingan itu bukan hanya mengganggu tapi bisa membuat takut. Itu yang diharapkan itu berapa? Itu ya diharapkan berapa untuk tingkat kebisingannya maksudnya adalah ketika kemudian mereka bisa belajar dan bisa beraktivitas gitu apakah noise misalnya mungkin yang dianggap bisa ditoleransi gitu ya itu yang mana gitu. Apakah dia 50, apakah dia ada di 50, apakah dia ada di 60 ataukah 40 gitu ya. Karena juga harus diingat bahwa kebisingan tersebut bisa juga datang dari mereka sendiri, dari anak-anak mungkin ada yang nangis, mungkin mereka mengikuti dikte gurunya, bernyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi pastikan bahwa ketika memang itu asalnya dari kegiatan mereka sendiri, itu tidak akan membuat takut ketimbang misalnya itu datangnya dari luar dan dari hal-hal yang lebih powerful gitu ya. Lebih powerful itu maksudnya yang berpotensi untuk membahayakan mereka. Jadi silahkan, ini penjelasan saya, jadi silahkan untuk dikerjakan analisisnya ya sesuai dengan penugasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan ini penjelasan